Halo guys, kita lagi di Bandung sekarang, baru nyampe, berangkat malam. Terus nyampe, tadinya mau beli bubur Makassar gitu di daerah Sate Jando yang di dekat alun-alun lah. Terus nggak sengaja ketemu yang tempat bubur viral, toko bubur di bawah pohon rindang. Nah, akhirnya jadi memutuskan untuk membeli bubur itu gitu. Nah, ini gue mau review sedikit, mumpung lagi di Bandung dan dapat tempat yang viral itu, dan ngantrinya tadi panjang banget. Gue tadi ngantri dari jam berapa tuh? Hampir sejam baru dapat buburnya nih. Ini buburnya. Ini yang belum diaduk nih. Ini yang udang. Ini yang udang. Dia tuh ada beberapa menu, nanti gue kasih lihat menunya nih. Gitu. Ini buburnya. Orang reviewnya sih Google Maps pada suka ya. Katanya lembut buburnya. Ya sih, secara tekstur buburnya itu emang tuh. Dia tuh encer buburnya, encer buburnya tuh. Oh iya nih, kalau weekend nih harus makan di sana, nggak bisa di take away. Ya kalau lu pinter-pinter aja, kalau misalnya lu pada mau makan di mobil ya bawa aja ke mobil gitu, ntar lu balikin lagi tapi tempatnya gitu. Kita cobain ya, karena gua nggak makan di sana, kayaknya sambel-sambelnya itu ada di meja-mejanya gitu, gue lupa ngambil, jadi ini nggak pakai sambel gitu nih. Ini harganya, gue beli yang bubur Saikoro, ini harganya 25 yang Saikoro. Terus yang tadi yang udang tuh harganya 23. Kita cobain ya nih. Menurut gue ya, kalau bubur polosannya kayak gini nih, ini rasa buburnya memang berasa banget sih. Buburnya tuh kayak gurihnya tuh gurih banget, rasa buburnya tuh. Bukan yang bubur nggak ada rasanya gitu. Ini gurih banget sih rasanya. Walaupun nggak pakai kuah ya. Ini nggak pakai kuah padahal, tapi buburnya gurih. Ini kayak bubur ini kan berarti ya, bubur yang bubur Makassar waktu itu pernah gua makan. Sama tuh, dia nggak dikasih kaldu, tapi buburnya tuh udah gurih gitu. Gitu. Dan kenapa orang pada suka, karena ini gimana ya jelasinnya? Lembut. Iya lembut, ya bener. Mantap sih. Dia juga tempatnya lega buat makan di sana. Cuma kalau weekend ya pasti rame, apalagi tanggal-tanggal habis gajian ya, banyak yang dari Jakarta main ke Bandung. Isian buburnya tuh, kalau lu lihat tadi, selain yang udang atau saikoro, ada juga yang ayam, ada yang bubur polosan. Terus dia dapat ini jamur ya, Be? Jamur. Ya, ini dia dapat jamur juga tuh. Tuh jamurnya nih. Tuh jamur tuh. Tuh dapat jamur. Terus ada kerupuk pangsit. Kerupuknya pangsit ya, bukan kerupuk biasa gitu. Gitu sih. Ya kalau di sini emang, kalau lu beli bubur di sini emang budaya antri lu harus kuat. Kalau orang yang nggak sabar ngantri ya, buat bubur doang gitu, nggak cocok di sini. Karena antriannya tuh panjang banget antriannya. Itu sih. Makanya gue dari kemarin ngeliat temen gue kesini kok ngantrinya panjang buat beli bubur doang ya. Ternyata secara rasa ini enak, gue suka. Beda sama bubur ayam yang gerobakan ya, ini beda banget gitu. Terus dia juga jualan dimsum, sama ada topping-topping buat buburnya kayak telur puyuh, telur asin gitu ada. Oke, jadi kesimpulannya ya, buat lu yang mau beli toko bubur di bawah pohon rindang ini, kalau menurut gua pribadi, ini objektif gua, kalau emang lu suka bubur ayam tentunya, itu lu boleh ngantri di situ, dan lu harus sabar ngantrinya gitu, karena emang udah pasti rame gitu. Jarang
lu dapat sepinya gitu. Kalau lu mau sepi ya paling lu harus buka dari lu datang harus dari lebih pagi gitu. Jam 7 atau setengah 7 mungkin lu udah mulai ngantri gitu. Yang kedua, di sini weekend itu nggak bisa di take away. Jadi lu harus makan di tempat. Kalau lu pengen take away, misalnya lu udah terlanjur parkir agak jauh, lu pengen take away, ya mau nggak mau lu harus bawa mangkoknya itu sama nampannya ke mobil atau ke tempat lu berhenti itu di mana gitu. Kalau weekdays dia bisa take away, itu jadi pertimbangan. Sebenarnya bisa juga makan di sana, cuma kalau misalnya lagi rame kan kadang nggak dapet tempatnya gitu. Kadang lebih enak makan di mobil atau di tempat lu berhenti yang udah lu spot lu buat makan gitu. Sebenarnya di depan tempatnya itu ada taman biasa aja gitu, itu bisa buat makan juga, boleh dibawa ke taman itu kata petugasnya gitu. Yang ketiga dari dari porsi buburnya. Kalau menurut gue sih porsi buburnya ini nggak terlalu banyak ya. Mungkin kalau dilihat dari mangkok itu agak banyak, cuma karena ini buburnya encer jadi nggak padat gitu. Jadi kayak ya lu makan enteng aja, itu kayak nggak terlalu dibilang kenyang ya nggak terlalu kenyang menurut gua. Tergantung, itu kan orang porsi makannya beda-beda. Dan ini tipe buburnya bukan tipe bubur ayam yang pakai kaldu, tapi ini tipe bubur ayam yang buburnya itu udah berasa di buburnya, bubur polosannya udah berasa. Dari harga sebenarnya kalau misalnya lu bandingin tempat bubur yang di gerobakan gitu ya, atau yang bubur-bubur Makassar gitu yang sama jenisnya kayak gini, secara harga ini masih sama lah ya sama bubur Makassar gitu yang. Tapi kalau dibandingkan kayak bubur ayam yang pakai kaldu ya ini jauh lebih mahal gitu. Kalau ini tuh yang pakai topping harganya pasti di atas 20 gitu, kecuali lu mesen yang polosan aja gitu. Ya secara harga ini agak lebih mahal dikit gitu. Tapi secara rasa ini gua akuin enak itu sih. Lokasi juga enak, deket. Misalnya lu keluar tol itu tadi cuma berapa ya, 5 kilo dari keluar tol Paster itu lokasinya. Dan ini deket arah alun-alun sih, arah kalau lu tahu Sate Jando, nah itu deket Sate Jando di situ. Parkirnya juga enak, bisa di pinggir jalan kan, ada tempat parkirnya juga khusus mobil gitu. Dan di sekitaran tempatnya dia itu banyak yang jualan, jadi lu bisa jajan-jajan juga gitu. Ada yang jualan mochi lah, ada yang jualan rujak lah, banyak sih gitu. Ya paling segitu review toko bubur di bawah pohon rindang dari gua. Ya, semoga ini bisa menjadi referensi lu pada kalau mau makan di sini. Ya, see you next video, dadah, bye bye.